wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo Cianisem, balik lagi di Cian Talks. Saya Anindita Febriandini selaku host untuk Cian Talks kali ini. Dan kita akan melakukan sharing session dengan narasumber yang keren banget nih Cian People. Penasaran gak sih siapa kira-kira narasumber kita pada Cian Talks kali ini? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Bang Dewa. Halo Bang Dewa, gimana kabarnya? Halo Anin, gimana kabarnya juga Anin? Kalau aku sendiri kabarnya baik. Kalau Anin kabarnya gimana? Kalau aku alhamdulillah baik nih Bang. Kira-kira Eh, kesibukannya akhir-akhir ini apa ya Bang? Kalau aku sendiri sih akhir-akhir ini sebenarnya nggak banyak ya selain preparation buat berangkat nantinya itu karena fun fact aja aku berangkat ini kayak tinggal 2 minggu lagi gitu. Wah, oke. Berarti harus emang dipersiapin nih dari sekarang ya Bang. Iya betul gitu. Gitu aja sih kesibukannya itu. Oke. Nah, tapi teman-teman, narasumber kita nggak cuma Bang Dewa nih. Ada satu lagi narasumber hebat kita, yaitu Kanaswa. Halo Kanaswa, gimana kabarnya? Halo Anin, Alhamdulillah doing great sih saat ini. Mungkin karena faktor liburan semester juga kali ya, jadi nggak terlalu stres gitu, bisa nyantai-nyantai dikit. Oke, kalau dari Kanasa sendiri akhir-akhir ini juga sama nih kesibukannya kira-kira atau ada kesibukan lain gitu Kak? Bener banget, aku sama sih kayak Dewa, karena kan waktunya tinggal sebulan lagi ya, jadi masih kesibukannya sekarang prepare-prepare aja buat berangkat ISMA, sama mungkin prepare pelajaran di sana juga gitu. Jadi kayak belajar bahasa Rusia di sana, dan juga belajar materi-materi yang bakal aku ambil course di sana gitu. Oke, gitu ternyata. Wah, kalau dari aku sendiri nih gak sabar nih buat denger pengalaman dan juga cerita dari Kanaswa dan juga Bang Dewa. Oke, sebelum itu, bagi Cian People yang penasaran siapa sih Bang Dewa dan juga Kanaswa ini? Jadi, mereka adalah mahasiswa aktif Telkom University yang sekarang sedang menempuh pendidikan S1 program studi Sistem Informasi. Mereka juga berhasil lolos seleksi program beasiswa bergengsi IISMA loh guys. Nah, bagi Cian People yang belum tahu IISMA itu apa, jadi, IISMA merupakan program beasiswa dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, di mana program ini didanai langsung dari pemerintah Republik Indonesia untuk mengakomodasi mahasiswa yang terpilih untuk melakukan studi di universitas ternama dan industri terkemuka di luar negeri. Gimana guys? Keren banget nggak sih? Nah, bagi Cianto pada Ciantalks kali ini kita mau tanya-tanya dan juga sharing pengalaman dari Bang Dewa dan juga Kanaswa selaku peserta yang berhasil lolos seleksi IISMA tahun 2024. Nah, sekarang mungkin aku agak penasaran sih sama Bang Dewa dan juga Kanaswa, gimana cara kalian bisa dapat informasi awal mengenai program IISMA ini? Mungkin boleh dari Bang Dewa dulu nih diceritain. Oke, boleh boleh aku ceritain sedikit ya Anin. Jadi sebenarnya kalau dari aku sendiri kayak keinginan nih buat belajar di luar negeri, khususnya tuh di luar negeri itu udah dari lama banget. Dari bahkan sebelum kuliah dari SMA gitu. Jadi kayak dari SMA itu ada sih kayak aku beberapa kali juga apply juga buat beasiswa ke luar negeri sana. Tapi belum jalurnya belum belum kesempatanku pas itu. Nah akhirnya pas udah masuk kuliah nih aku cari lagi deh lewat mana sih aku bisa belajar di luar negeri kayak gitu. Nah, terus salah satunya itu ISMA gitu. Nah, terus alasannya nih, kenapa emang Pak aku pengen belajar ke luar negeri? Itu sebenarnya awalnya berangkat dari kepo aja sih, dari kepo diri sendiri sih. Jadi kayak ngelihat nih, kayak kok banyak ya orang-orang hebat. Banyak sih, bukan semuanya, tapi kayak banyak itu yang mereka juga pernah belajar di luar sana. Terus aku pengen tahu sebenarnya apa sih yang bisa mereka pelajari di sana, apa sih emang yang beda, terus akhirnya bisa mereka bawa ke sini, dan apa aja yang itu jadi value-value yang ada di diri mereka. Nah dari hal kepo itu, karena mungkin aku juga berangkat dari kota yang sangat-sangat kecil kan, dari ujung ke ujung kotaku tuh cuman kayak 15 menit gitu. Nah aku pengen nih, pengen tahu di luar sana tuh dunia kayak apa sih. Nah dari hal itulah aku cari beasiswa yang memungkinkan aku buat belajar ke luar negeri dan juga bisa merasakan hidup di sana serta apa sih hal-hal baru yang bisa didapetin di sana. Nah salah satunya karena dari ISMA itu akhirnya bisa mencoba kesempatan itu. Gitu sih Anin kalau dari aku.
Oh, ternyata gitu ya, Bang. Jadi emang impian dari kecil gitu ya, Bang ya? Iya, kurang lebihnya sih kayak gitu. Eh, Wah, seru banget. Dan sekarang alhamdulillah hampir kesampaian nih, tinggal berangkatnya nih ya, Bang. Puji Tuhan ya. Semoga 2 minggu lagi semuanya lancar. Amin. Oke, kalau dari Kak Naswa sendiri, kira-kira gimana nih, Kak? Dapat informasi awal tentang ISMA ini, Kak? Oke, mungkin aku cerita sedikit dulu ya. Kalau dari aku tuh justru agak kontras dari Dewa, karena waktu dulu aku nggak ada kepikiran sama sekali untuk belajar di luar negeri. Karena pada saat itu aku berpikir bahwa untuk bisa seorang Nazwa untuk bisa belajar di luar negeri itu kayak sesuatu yang wildest dream banget, sesuatu yang nggak akan bisa gitu lah. Karena waktu itu mungkin resource dari aku sendiri belum cukup, kayak mungkin knowledge-nya, experience-nya gitu belum cukup gitu ya. Nah, tapi kembali lagi gitu ngomongin tentang ISMA tahu dari mana? Sebenarnya aku udah tahu ISMA dari tahun-tahun sebelumnya, lihat dari Twitter, terus juga ada teman aku yang menjadi award di ISMA. Tapi akhirnya aku baru memutuskan buat daftar setelah mama aku itu waktu itu iseng ngirim poster ISMA yang lagi open registration. Uh, at first gitu ya, pertama aku ngeliat poster itu yang dikirimin mama, aku sama sih mindsetnya kayak yang sebelumnya, kayak nggak mungkin bisa lah Nazwa belajar di luar negeri gitu. Tapi akhirnya setelah berminggu-minggu aku ngeliat poster itu kok masih stuck di kepala gitu ya, masih kepikiran posternya gimana kalau misalkan aku benar-benar daftar ISMA terus aku bisa diterima di sana gitu. Jadi pikiran-pikiran kayak gitu tuh stuck di otak aku gitu. Jadi akhirnya time gitu ya, aku sadar bahwa mungkin coba dulu aja kali ya. Jadi akhirnya setelah aku pikir panjang terus ngobrol sama aku, akhirnya aku memutuskan untuk daftar ISMA gitu. Jadi awalnya sebenarnya tahu dari Twitter, dari teman-teman yang awardee juga, tapi akhirnya bisa memutuskan buat daftar itu setelah dikirimin poster sama mama aku gitu, Anin. Oke, jadi emang dimotivasi banget gitu ya, Kak, sama orang tua buat daftar ISMA. Oke, ternyata kalau dari Kak Naswa, dukungan dari orang tua, terus juga kalau Bang Dewa emang impian dari kecil. Nah, sekarang aku pengen tahu nih dari Kak Naswa maupun Bang Dewa, kira-kira gimana sih alur pendaftaran dari IISMA yang udah Bang Dewa dan juga Kak Naswa laluin kemarin? Boleh nih diceritain, siapa tahu Gen People ada yang tertarik untuk ikut program yang sama yaitu IISMA. Jadi Cian People udah tahu kira-kira apa aja yang perlu disiapkan buat pendaftaran ISMA ini. Boleh dari Bang Dewa dulu mungkin di-spill. Oke, thank you Anin. Jadi mungkin aku spill dikit. Mungkin kalau kita lihat secara keseluruhan nih, kayak di timeline di platform biasanya, di platform ISMA itu kan kayak mesti terdiri dari awal tuh administrasi berkas. Dimana kita ngemasukin apa sih? Kita masukin esai sama kita masukin biodata diri kita dan pengalaman kita itu kan. Terus habis itu kedua itu ada tes kebinakaan atau tes yang menguji apa tuh? Menguji tentang pengetahuan umum kita. Nah, terus habis itu ketiga ada tes secara wawancara. Nah, kalau kita lihat di timeline kan kurang lebih itu. Tapi sebenarnya timeline ISMA itu sebenarnya far away dari itu, jauh sebelum dari pendaftarannya itu dibuka. Jadi kalau kita lihat itu pertama kita harus nyiapin dulu soal berkas itu kan ada English test. Nah, English test itu tentunya kita harus ngebiasain diri kita dulu terhadap platform sama bahasa Inggris yang nanti akan diuji, yang skornya itu akan dimasukkan ke platform ISMA itu. Jadi kita harus ngebiasain diri kita dulu dengan bahasa Inggris. Jadi nanti saat mau tes itu lebih gampang. Terus habis itu kedua itu juga kita harus nyiapin tentunya portofolio kita. Nah, karena kan kita nanti submit pengalaman kita tuh di platform ISMA-nya. Nah, kita kan tentu portofolio itu kan bukan hal yang kita bangun dari lomba yang cuma dilakuin 1 bulan sebelum ISMA itu sendiri, atau mungkin dari organisasi yang dilakuin saat ISMA itu kan juga nggak mungkin gitu. Nah, terus mungkin nih yang mungkin lumayan sering terlewatkan itu financial needs kalau di ISMA. Jadi biaya pendaftaran ISMA itu sebenarnya bisa dibilang cukup tinggi atau malah sangat tinggi deh. Soalnya kayak ini, bahkan kalau kita mau ikut ISMA itu buat English test itu kita kemarin aku habis sekitar 800.000 itu untuk biaya Duolingo. Terus habis itu bikin paspor juga sebelum daftar ISMA-nya itu habis 300.000. Terus habis itu selain paspor kemarin ada tes narkoba, tes bebas narkoba itu sekitar 100.000. Terus kemudian print dokumen. Terus habis itu ada medical check up. Terus habis itu ada biaya pendaftaran visa yang walaupun nanti diganti, tapi kita di awal harus nalangin pakai uang kita sendiri. Jadi kita harus nyari
apa nih ya, kita harus nyari uang terlebih dahulu atau mungkin kita bisa nyari sponsor gitu. Untungnya sih sekarang ini udah banyak kampus-kampus yang KU-nya itu support juga buat kita daftar ISMA, jadi kita bisa minta bantuan dari mereka dan nanti akan kita gantikan dengan uang yang dikasih oleh ISMA. Mungkin itu sih kalau untuk tips kok tips bukan tips juga sih, alur yang kemarin dirasain, yang aku rasain sama pendaftaran kemarin. Dari Naswa kemarin ada yang lewat nggak ya Nas? Kemarin pendaftarannya itu. Oke, udah lengkap sih Dewa dari penjelasan kamu ya, tentang tahapan-tahapan dari ISMA-nya sendiri, seleksi ISMA-nya sendiri. Mungkin aku mau nambahin dari personal experience aku waktu mendaftar kemarin. Nah, kalau kita ngomongin apa ya, administratif gitu ya, administratif di seleksi tahap 1 ISMA itu kan ada Duolingo English Test dan ada English Test dan juga ada banyak lah ya. Cuman ada satu nih yang teman-teman nggak ada di ketentuan ISMA, tapi teman-teman perlu make sure, yaitu adalah kita harus konfirmasi dulu ke KUI ataupun ke Kaprodi kita gitu ya. Jadi waktu itu aku banyak banget gitu ya konfirmasi ke sana sini gitu. Aku butuh banyak waktu untuk konfirmasi mengenai administratif perkuliahan atau akademik kita gitu, karena kan ISMA ini adalah program di mana kita akan meninggalkan perkuliahan di home university selama 1 semester. Jadi bakal banyak banget concern muncul yang berkaitan dengan administratif akademik, misalkan kayak apakah kita bakal extend semester, terus juga apakah kita bakal dikonversi secara penuh, karena dari pengalaman aku sebelumnya itu banyak banget ISMA fighters gitu ya, teman-teman aku yang akhirnya mengundurkan diri karena ya concern tentang administratif akademik ini gitu, karena berbeda-beda tiap jurusannya ataupun tiap case masing-masing mahasiswa itu kan berbeda. Jadi perlu make sure dulu untuk semuanya aman gitu administratif akademiknya gitu. Jadi teman-teman perlu make sure ini luangin waktu sebelum pendaftaran ISMA dibuka untuk confirm permasalahan administratif akademik kalian. Nah, mungkin di tahap 1 selain tadi kalian confirm, itu kan ada yang English test tadi ya yang udah di-mention sama Dewa. Nah, di English test ini juga perlu banyak waktu gitu ya untuk belajar sebelum kalian itu tahap administrasi ISMA-nya itu dibuka. Jadi kalian harus luangin waktu belajar untuk itu. Terus juga kalau pengalaman aku kemarin gimana aku nyiapinnya untuk English test ini, aku ikut English di Aceh, LAC University selama 1 minggu. Terus aku juga ikut English lesson gitu ya, maksudnya les bahasa Inggris gitu, les bahasa Inggris di Bandung gitu. Terus juga ikut lihat video in teacher look dan juga banyak banget sih yang harus di prepare. Jadi teman-teman make sure untuk kan waktu kalian buat belajar English test itu, karena harus dipersiapin banget gitu ya guys. Nah terus selain English test juga ada portofolio juga harus di-build dari jauh-jauh hari gitu kan. Gak mungkin kita nge-build portofolio itu waktu pas pendaftarannya dibuka. Jadi bener banget kata Dewa, kita harus siapin dari jauh-jauh hari untuk administrasi ISMA ini. Nah lanjut dari tahap administrasi itu ada tes kebinekaan. Tes kebinekaan itu ya udah simpelnya adalah gimana ISMA tuh pengen tahu seberapa Indonesia sih lo gitu. Jadi value kita, terus habis itu karakter kita, bagaimana kita problem solving kita gitu, itu bakal dites di situ. Nah terakhir itu ada interview. Di tahap interview ini karena full English, jadi teman-teman itu diharapkan udah prepare juga dari jauh-jauh hari gitu, dengan mempersiapkan potential questions-nya ataupun mempersiapkan untuk latihan mock-up interview gitu. Banyak kok udah disediain, ada di Twitter, ada di Telegram, itu banyak banget yang ngadain mock-up interview session. Nah, terus juga sebenarnya untuk interview ini teman-teman udah bisa nyicil dari jauh-jauh hari sebelum kalian lolos di tahap interview. Dengan apa caranya tadi kalian bisa bikin spreadsheet-nya untuk potential questions-nya dan kalian latihan aja gitu. Jadi benar tahap seleksi ISMA itu panjang dan juga kalian nggak cuman mempersiapkan itu saat pastinya udah dibuka, tapi kalian harus mempersiapkan itu dari jauh-jauh hari supaya persiapan kalian itu maksimal gitu. Ini mungkin experience aku waktu ikut
ngikutin seleksi ISMA di tahun 2023 ya. 2023 ya, tahun lalu. Iya, betul. Gitu nih. Oke, ternyata emang persiapannya panjang banget ya, Kak Naswa. Iya, oke. Tadi aku bantu rangkum ya, Cian People. Jadi alur pendaftarannya yang pertama ada administrasi, terus juga ada English test, tes kebinekaan, dan juga interview. Sama buat Cian People, jangan lupa nyiapin buat finansial persiapan kayak misal untuk tes paspor, tes narkoba, KCK, dan lain-lain. Nah, tadi tuh udah di-spill tipis-tipis nih tips persiapannya. Nah, karena kita udah tahu alurnya kayak gimana, sekarang aku mau tanya sih tentang persiapan yang paling penting buat ikut program ISMA ini maupun mungkin program-program serupa yang lainnya. Soalnya dari aku pribadi cukup penasaran kalau misal dengar ada orang yang berhasil untuk ikut dan juga lolos seleksi program beasiswa bergengsi apalagi kayak ISMA ini. Boleh dari Kak Naswa dulu di-share persiapan yang paling penting untuk ikut program ISMA ini. Persiapan paling penting ya, Ya, benar. dari apa yang aku pelajarin dan apa yang aku pernah experience sebelumnya itu, jadi untuk persiapan yang paling penting selain beasiswa ISMA aja bisa untuk program beasiswa internasional lainnya adalah bagaimana teman-teman ini bisa membangun dan menciptakan branding diri sendiri yang unik sehingga teman-teman itu bisa stand out dari pendaftar-pendaftar lainnya. Karena apa? Karena punya mindset gitu. Jadi setiap kita apply di program apapun itu, semua applicants yang daftar itu punya kualitas yang sama atau bahkan lebih unggul dari aku gitu. Jadi menurut aku penting banget sih untuk menciptakan personal branding yang yang nggak cuman nggak cuman oke, tapi itu juga pas gitu kedengarannya kalau kita punya personal branding seperti itu gitu. Jadi itu jelas butuh banyak banget trials and errors dan butuh banyak banget waktu untuk teman-teman menemukan si branding yang pas itu. Contohnya nih, coba aku kasih contoh ya. Contohnya gitu ya, teman-teman misalkan punya pencapaian gitu, taruh berprestasi di universitas. Prestasi universitas itu kedengarannya kan luar biasa banget, oke banget lah ya. Tapi mungkin untuk prestasi ini tuh nggak membuat itu cukup berbeda dari 15.000 pendaftar ataupun berapa ribu pendaftar lainnya. Karena bisa juga ada yang punya qualify, punya value seperti itu juga gitu. Maka dari itu teman-teman untuk membedakan dari pendaftar-pendaftar lainnya, kalian bisa nih menciptakan branding dengan menonjolkan aspek ataupun interest ataupun value lain dari yang kalian punya gitu. Misalkan mahasiswa berprestasi universitas yang hobi masak ataupun yang jago e-sport gitu. Itu kan banyak banget ya yang bisa kalian juga selain si achievementnya itu. Jadi dengan cara ini kalian gak cuma nunjukin bahwa kalian punya kualifikasi yang oke, tapi kalian juga menunjukkan ke reviewer gitu ya, keunikan ataupun value yang bisa kalian kasih ke program beasiswa tersebut gitu. Jadi itu sih kalau menurut aku yang terpenting dan itu bisa disiapin sebelum jauh-jauh hari dari sebelum kalian apply program ataupun beasiswa apapun itu gitu. Kalau dari Dewa gimana, Dew? Kalau dari aku ya, sebenarnya apa sih yang harus disiapin sebelum kita ikut program itu? Sebenarnya kita cari tahu dulu sih dari diri kita, goals apa sih yang mau kita capai kayak gitu. Jadi starts with why gitu. Jadi kenapa kita mau apply program itu dan kenapa program itu bisa ngebantu kita kayak gitu. Jadi hal itu yang bakal jadi pondasi banget. Jadi nanti selama program itu nantinya berjalan, seleksinya berjalan, mulai dari interview, terus dari esai, dari pertanyaan-pertanyaan yang ada, itu kalian bakal lancar kayak gitu. Karena kalian udah tahu kalian mau buat apa, dan kalian punya alasan apa, makanya aku sendiri harus bisa ikut program itu. Jadi nanti kayak misalnya nih, bahkan saat interview, nanti dapat soal yang enggak, kalian tuh udah tahu jawabnya apa sesuai dengan goals kalian pastinya. Nah, tinggal apakah program itu sesuai dengan goals kalian atau enggak, itu nanti biar hasil yang menjawabnya kayak gitu kan. Nah, tapi menurutku selalu start with why. Ini bukan ini biar enggak hanya buat keterima aja di mungkin program yang kita daftar, tapi ini biar kita tahu bahwa program itu benar-benar kita butuhkan dan itu nanti bisa impactful ke
masa depan kita nantinya. Jadi kita tuh udah tahu nih kalau kita ikut program ini, kita kan pengen dapetin apa tuh. Terus habis itu setelah program ini kita dapetin, kita mau berbuat apa. Nah, menurut aku selalu starts with why, karena itu bakal jadi fondasi banget buat diri kalian. Mengapa kalian tuh harus ikut program itu dan akan memudahkan program seleksi program itu nantinya. Jadi kayak misalnya kalau aku sendiri tuh pengen belajar di luar negeri karena kan aku tahu nih bahwa ada sesuatu yang di luar negeri sana yang nggak aku mungkin dapetin di sini. Kayak misal sekarang ini aku suka banyak main di IT. Nah tentunya di luar sana kan mereka itu akan lebih maju ya. Nah sedangkan kepinginanku, goalsku tuh agar membuat kita di Indonesia ini juga maju sama kayak mereka. That's why I need to go there kayak gitu. Jadi always starts with why, itu akan memudahkan nanti langkah-langkah kita buat proses seleksi ke depannya. Menurut aku gitu sih, Anin. Cukup menjawab nggak ya? Cukup. Jadi emang apa ya, yang paling penting tuh emang ngerti dari diri kita sendiri gitu ya, Bang ya. Betul, betul. Setuju, Oke, setuju. jadi oke, aku bantu rangkum ya untuk Cian People. Jadi yang paling penting tadi dari Kanaswa ada personal branding, lalu juga dari Bang Dewa. Ternyata kita harus ngerti itu yang awal kita mengikuti program tersebut itu apa. Nah, jadi buat Cian People, boleh nih dari sekarang mulai cari tahu keinginan dan juga tujuan kalian dan juga kalian bisa persiapin personal branding kalian dari sekarang. Agar kalian saat mendaftar program seperti ISMA maupun yang lainnya lebih siap dan juga lebih berani untuk mendaftar program tersebut. Oke. Nah, aku penasaran nih, kira-kira benefit apa ya yang akan Bang Dewa dan juga Kak Naswa dapetin selain kesempatan jalan-jalan ke luar negeri nih? Boleh dari Bang Dewa dulu, boleh di-spill? Oke, oke. BTW kita ISMA itu boleh jalan-jalan nggak ya? Boleh ya? Mungkin jalan-jalan ya, tapi lebih ke belajarnya. Harusnya kayak gitu ya. Iya. Iya, jadi Oke, oke. mungkin waktu liburnya aja ya, ada Iya, kosong baru jalan-jalan gitu. betul. Self reminder juga ke aku buat jangan fokus jalan-jalannya doang. Nanti takutnya keenakan di sana. Wave chat Waduh. tipis Dew. Oh iya bisa ya. Oke, kalau begitu deh. Mungkin apa sih Oke. benefitnya ya? Benefitnya kan tentu kalau ISMA sendiri itu udah full coverage. Jadi mulai dari biaya tuition atau biaya pendidikan sampai nanti biaya hidup tuh kalian udah didanai lah. Jadi kalian nggak usah mikir lagi masalah di sana bakal gimana cara kita survive. Itu udah ke cover semua. Dan emang jadi kita di sana bisa lebih fokus untuk belajar dan ikut berbagai kesempatan yang emang bisa menumbuhkan diri kita gitu. Jadi kita pun kayak misal nih nanti ada di sana ada extra course yang harus kita ikutin atau kayak mungkin kita mau ikut kegiatan volunteer tapi ternyata itu ada paymentnya gitu. Nah kita tuh udah disediain juga sama ISMA-nya ada uangnya buat mengikut hal-hal seperti itu. Nah jadi kita benar-benar bisa mengembangkan kapasitas diri kita. Nah terus mungkin benefit apalagi sih yang paling utama yang mungkin aku bakal expect buat rasain. Jadi kan kayak aku tuh pengen belajar di luar negeri karena kayak aku ngeliat nih kayak biasanya founder-founder startups tuh kok banyak nih yang dari lulusan luar negeri. Nah terus aku pengen tahu kan apa yang sebenarnya mereka dapetin di sana. Mungkin aku bisa aja nih kayak belajar dari baca-baca buku atau mungkin nonton YouTube dan mungkin nonton film yang mungkin bakal aku tahu oh ada apa sih di sana. Tapi kan mungkin kalau kita ngerasain secara langsung itu kita bakal menginterpretasikannya dengan cara berbeda atau mungkin ada value lain lagi yang kita bakal dapetin secara kita lebih personal seperti itu. Nah jadi benar-benar experience kita di sana itu yang nanti bakal ngebantu juga buat kita menumbuhkan diri kita. Sama mungkin terakhir dengan kita pergi ke sana kita berbuat baik, kita berbuat menghasilkan sesuatu yang bagus juga di sana. Kayak di ISMA itu kan kita mempunyai program juga buat kita bukan cuma belajar aja, tapi kita juga bisa ngebuat program-program yang mungkin sama masyarakat di sana atau mungkin sama kampus di sana. Nah hal itu kalau nanti nih kita bisa meninggalkan meninggalkan memori bagus di sana, kita bisa meninggalkan jejak di sana. Nah ada kemungkinan juga orang-orang dari kampus di sana itu bakal menginvite kita untuk melanjutkan mungkin studi lebih lanjut atau mungkin ada project sama lebih lanjut. Karena kalau dari kemarin aku lihat-lihat di alumni ISMA itu ya, aku dengar-dengar juga mereka pun banyak yang semester depannya mereka suruh ikut kayak tesis sama dosen di sana atau mungkin mereka final projectnya pakai studi objek studinya di sana dan sebagainya kayak gitu. Jadi networking kita semakin luas. Gitu dari aku, Anin. Oke, ternyata emang banyak banget ya benefitnya kira-kira yang bakal Bang Dewa dapetin nih. Oke, mungkin dari Kak Naswa kira-kira benefit apa nih yang bakal didapetin Kak Naswa? Oke,
Ngomongin benefit ya, aduh jujur kalau ISMA tuh benefitnya segudang gitu ya, banyak banget benefit yang dapetin dari ISMA. Cuman yang bikin aku tertarik banget gitu ya, benefit si ISMA ini adalah value-nya ISMA yang menekankan multidisciplinary. Karena aku percaya kalau kita belajar dan juga paham berbagai disiplin ilmu itu bakal memperkaya diri kita sebagai individu gitu. Apalagi kalau kita ingin survive gitu ya di industri saat ini gitu, ditekankan untuk agile ya, kita harus bisa istilahnya semua bidang itu kita tahu minimal gitu. Jadi itu sih yang aku tertarik banget sama ISMA, karena multidisciplinary, ISMA itu nge-provide lingkungan belajar yang kita tuh bisa pilih gitu bidang studi dan mata kuliah apa aja. Jadi itu bisa belajar hal yang mungkin kita nggak dapetin gitu di home university. Misalkan aku nih jurusan sistem informasi gitu ya, aku bisa aja ngambil mata kuliah tentang psikologi, terus ada filosofis juga, terus ada tentang health and wellness dan apapun itu. Jadi kita bisa banget belajar mata kuliah yang seberang jurusan apa sih bahasanya gitu deh. Jadi gitu menarik banget. Kalau aku sendiri, aku kan di Lomonosov Moscow State University ya. Nah, aku ambil kelas marketing dan juga network and relationships in experience economy gitu. Jadi itu mata kuliah yang nggak aku dapetin di sistem informasi gitu sih. Jadi menarik banget gitu, kita bisa belajar mata kuliah yang nggak di provide di jurusan kita di home university gitu. Oke, jadi emang sebanyak itu ya benefit dari ikut ikut program ISMA ini. Wah, aku jadi pengen ikutan juga nih program ISMA. Mungkin pada batch selanjutnya aku ikutan sekalian nerapin tips-tips yang udah Bang Dewa maupun Kanaswa sharing tadi. Tapi aku tuh orangnya masih kurang percaya diri gitu loh Kak buat daftar program yang kayak gini. Kira-kira Kanaswa dan juga Bang Dewa nih bisa kasih tips gitu nggak ya biar aku makin berani nyoba buat daftar program kayak gini. Boleh dari Kanaswa dulu mungkin di-sharing pengalamannya. Oke, iya sama banget sih Nin. Aku juga sempet kayak kamu juga ya. Mungkin Anin pernah dengar gak kalimat fake it till you make it? Wah, belum denger nih. Kira-kira apa itu Kak? Aku kasih tahu. Jadi fake it Oke. till you make it itu simpelnya kamu tuh pura-pura bahwa kamu tuh capable, kamu tuh bisa, dan kamu sudah mencapai tujuan kamu sehingga akhirnya kamu benar-benar achieve tujuan itu gitu. Nah, aku kayak gitu, aku menerapkan kalimat itu fake it till you make it. Dari awalnya aku nggak pede sama kayak kamu dan nggak ada niatan sama sekali. Bahkan aku nggak ada niatan sama sekali untuk ikut program exchange ke luar negeri. Sampai akhirnya di titik ini, di titik waktu aku kemarin daftar itu aku ngeluarin effort luar biasa dan akhirnya bisa diterima gitu. Nah, caranya gimana? Caranya itu simple. Jadi setiap hari waktu aku mendaftar kemarin, aku bayangin gimana jadinya kalau misalkan semester depan itu aku lolos ISMA, bisa belajar di luar negeri, bisa collab sama international students, dan aku juga bayangin gimana kalau misalkan semester depan itu aku nggak ISMA dan aku getting stuck forever di Bojong Soang ini gitu kan, apa ya, bosan banget kan ya. Jadi di situ Iya. dengan aku punya dua pikiran itu, jadi aku mulai berpura-pura bahwa aku bakal diterima ISMA, terus juga aku berpura-pura menjadi pendaftar yang terima ISMA gitu. Jadi aku punya pikiran bahwa aku bisa nih untuk jadi award di ISMA gitu. Dan pada akhirnya berpura-pura pede, berpura-pura untuk capable, berpura-pura bahwa aku tuh punya semua karakter yang dibutuhkan untuk jadi awardee gitu. Akhirnya karena aku punya mindset seperti itu, dari kepura-puraan itu aku jadi semakin termotivasi untuk benar-benar menjadi orang yang aku bayangkan itu. Jadi setiap misalkan aku malas belajar gitu ya, atau aku males untuk latihan interview atau apapun itu, aku jadi nanya ke diri sendiri, emang kalau misalkan mau jadi awardee males-males kayak gini gitu. Jadi apa ya, jadi setiap aku unmotivated atau aku hilang motivasi itu, aku selalu berpikir emang kalau misalkan mau jadi awardee kayak gini gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa juga apply mindset ini atau apply
kepura-puraan ini gitu, kalian bisa mulai ngebohongin otak kalian bahwa kalian tuh sebenarnya bisa loh, kalian tuh sebenarnya qualified untuk jadi wali loh. Jadi balik lagi, fake it till you make it gitu, Anin. Oke, makasih Kak Naswa. Jadi mungkin next aku akan bermindset untuk berpura-pura jadi pendaftar yang akan diterima ISMA biar keren kayak Kak Naswa ini. Nah, kalau dari Bang Dewa sendiri kira-kira tipsnya apa nih biar aku makin percaya buat daftar program ISMA ini Kak? BTW aku mau nyinggung dari sebenarnya yang soal katanya kabur dari Bojong Soang itu. Kalian tahu nggak sih guys yang sempat viral di Twitter beberapa hari yang lalu katanya dulu pas daftar ISMA itu ada nih kan ada tuh yang alumni ISMA buka mentoring terus kan ada nih formnya dia ngisi nih kayak apa alasan kalian daftar ISMA terus ada benar-benar yang tulis tuh kabur Kabur dari Bojong Soang gitu. itu viral banget. Ya, kamu ya Nas? Jangan aku. Iya kamu. Aduh. Itu bahkan sampai teman-temanku yang di ISMA nanyain, kamu juga buat kabur dari Bojong Soang? Emang Parah apa sih Bojong Soang? Padahal bagus ya? bagus kan? Bagus kan? Bagus dong. Bagus. Kayaknya Ada Opportunity kabur kenapa enggak? betul. Mencari air yang lebih bersih. Lanjut. Jadi mungkin back to the topic ya. Jadi gimana sih caranya kita bisa nemuin rasa pede itu? Mungkin kalau aku sendiri tipe orang itu dari dulu malah yang bukannya malu-malu tapi Malu-maluin masalahnya. jadi kayak aku tuh selalu apapun kalau tadi kan mungkin kalau kayaknya malu mungkin bisa aja kita gas aja cobain kayak kita tuh pokoknya mengandai-andaikan kita ini kalau jadi awardee itu gimana. Nah kalau buat dari aku dari kecil itu bahkan malah kayak bukannya berpura-pura bukannya mengandaikan kalau bisa jadi harus bisa kayak gitu. Aku dulu malah aku bisa apa enggak pokoknya aku gas kayak gitu. Bahkan kayak dulu pas SMP itu kan aku SD itu aku pernah ngeband terus kayak udah tuh pas tampil fales banget terus habis itu juga pas ngeband salah dikit marah-marah sendiri di atas panggung. Pokoknya kalau aku tipenya yang gas kayak gitu dan menurutku tapi itu hal yang sangat membantu sih. Jadi sampai sekarang karena aku mungkin kebiasa juga buat apapun sikat dulu aja. Maksudnya karena kan ada kalau kita nggak pernah nyoba itu kita nggak tahu kan hasilnya bakal kayak apa. Nah, better kalau kita nyoba baru kita akan tahu hasilnya kayak apa dan di bagian mana kita harus improve. Nah, dari situlah kita nanti bisa lebih baik lagi kalau di kesempatan selanjutnya atau mungkin saat nanti kita udah keterima kita pun bisa jadi lebih baik belajar dari pengalaman pas kita nyoba daftar itu. Nah, menurutku sih apapun itu selama itu balik lagi ya. Mungkin kalau kalian itu bisa bikin kalian achieve goal kalian, itu bisa bikin kalian senang, itu emang merupakan target kalian, udah gas coba aja dulu untuk gimananya. Nanti bakal kalau kita udah daftar tuh bakal nanti kita udah akan berusaha sendiri kok karena kan kita sendiri juga pasti nggak mau ya kita cuma daftar doang tapi nggak ada effort apapun. Nah nanti effort itu bakal muncul sendirinya. Jadi menurutku berani aja dulu karena lebih baik kalian nyoba dulu terus kalian bisa tahu hasilnya apa. Nah daripada kalau kita nggak nyoba itu kita malah nggak tahu sama sekali dan mungkin nanti nyesel nih ke depannya ternyata kalau aku lihat diriku yang sekarang nih bisa lo buat ikut kayak gitu. Nah kenapa ada dulu nyoba? Jadi menurutku sih apapun itu gas dulu aja, sikat dulu aja, terus perbanyak usaha kita sama perbanyak doa kita juga. Menurutku kayak itu tuh udah ngebantu banget. Mending gas dulu aja, sikat dulu. Gitu sih dari aku. Oke, berarti tipsnya kalau dari Bang Dewa ternyata harus berani nyoba gitu ya Bang ya? Yes, ada chance kita ambil. Oke, nah aku bantu rangkum nih Cian People. Jadi tipsnya adalah kalau misal dari Kanaswa tadi kalian harus bisa bermindset untuk berpura-pura jadi pendaftar yang akan diterima ISMA. Nah kalau dari Bang Dewa sendiri adalah harus berani mencoba apapun yang kalian merasa bisa daripada kalian menyesal di kemudian hari. Oke, bagi Cian People yang sama kayak aku tadi yaitu masih kurang pede buat daftar program kayak ISMA ini, boleh nih ikutin tips yang udah dibagikan sama Bang Dewa dan juga Kak Naswa tadi. Selain itu, kalau nggak salah dengar waktu itu, ada beberapa persiapan kayak misal portofolio atau skor bahasa Inggris gitu yang emang cukup tinggi gitu ya. Kira-kira ada saran nggak sih dari Bang Dewa maupun Kak Naswa buat nyiapin hal-hal tersebut? Khususnya mungkin untuk skor bahasa Inggrisnya sendiri nih. Kira-kira gimana nih, Bang Dewa dulu? Oke, dari aku dulu. Oke, boleh. Oke. Ini kalau dari aku mungkin back to the yang tadi pernah saya sampaikan itu. Jadi persiapan ISMA itu bukan pas
pendaftaran udah dibuka, tapi dari jauh-jauh hari sebelum pendaftaran itu bakal dibuka, bahkan programnya pun berjalan. Jadi kayak kita bahasa Inggris tuh kita harus bikin diri kita familiar lebih dahulu buat dengan bahasa Inggris itu sendiri. Karena apa? Karena ya itu pun nanti kita buat, misalnya kita udah familiar sama bahasa Inggris yang benar tentunya ya. Itu nanti kan kalau kita udah menghadapi soal, oh ya udah kita udah familiar sama soal-soal itu. Sama kayak misalnya kita kita mau ngeband tadi mungkin contohnya. Nah, kalau aku latihan tiap hari ngeband atau aku latihan tiap hari buat main musik, nah tentu pas nanti ngeband tuh, kalaupun impromptu, ya hasilnya bakal baik-baik aja gitu. Nothing will go wrong kayak gitu dari jauh-jauh hari. Nah, kalau dari aku sendiri, aku mulai ngebangun habit yang aku terapin di kehidupan sehari-hari sih. Jadi kayak misal, kalau dari aku sendiri mulai banyak baca buku bahasa Inggris. Itu menurutku ngebantu buat nambah grammar, nambah kosakata kita. Terus kedua itu aku juga kebetulan aku agamanya Kristen, jadi aku bisa ada opsi buat baca Alkitab dalam bahasa Inggris juga. Nah itu kan sekalian tuh, jadi kayak minta pertolongan Tuhan sekalian belajar bahasa Inggris. Jadi sekali mendayung dua pulau terlampaui. Habis itu nonton film. Aku tuh suka nonton film, tapi filmku bahasa Indonesia semua jujur, karena aku kan suka film komedi ya. Kadang kalau nonton film komedi yang bule-bule gitu, yang bahasa Inggris, aku suka nggak ngerti jokesnya. Kayak jokesnya, ini kayak beda selera deh sama aku. Nah, aku kan suka nonton film Indonesia. Terus caranya gimana? Nah, aku ngadain transkrip atau captionnya itu dalam bahasa Inggris. Jadi kayak aku tahu, oh kalau kalimat ini itu bahasa Inggrisnya apa, kayak gitu. Nah, terus ya itu, terus paling penting juga conversation atau ngobrol itu, karena itu nanti bakal kepake banget di wawancara. Sama kalau nanti di Duolingo itu juga ada kayak kita harus ngobrolin tentang topik apa gitu, atau nanti kita harus share pemikiran kita dalam bahasa Inggris. Nah dengan ngobrol itu kita juga bisa memperlancar kayak gitu. Jadi nanti pas udah saatnya ngomong bahasa Inggris kita udah cukup fasih atau fluent. Nah terus terakhir ya, ini mungkin terakhir banget itu aku kemarin juga sering nulis di Twitter sama di LinkedIn itu pakai bahasa Inggris, jadi buat ngelatih aja sih, buat penulisan juga di bahasa Inggris. Jadi biasain aja di keseharian kita apa sih yang bisa kita gunain bahasa Inggris, itu boleh, itu sekalian buat belajar. Nah mungkin kalau dari Naswan kemarin yang nilai tesnya tinggi, gimana tips-tipsnya juga? Boleh tuh di-spill ke Naswa. Enggak kok. Rata. Kalau tadi tips dari Dewa udah mantep banget lah ya, gimana cara kita improve skill bahasa Inggris kita. Mungkin kalau dari aku mau kasih tips ke teman-teman gitu ya, gimana sih cara dapat skor yang lumayan dalam waktu yang singkat. Karena waktu itu aku juga nyiapin untuk si tesnya ini tuh lumayan mepet sih. Kurang lebih ada 2 minggu untuk aku mempersiapkan gitu. Nah, gimana caranya? Nggak cerita dulu. Jadi waktu tes, aku tuh tes 2 kali, ngambil Duolingo English Test. Tes pertama, tes kedua, itu nilaiku tuh naik dari tes pertama, naik 10 poin. Jadi gimana caranya? Tips dari aku, teman-teman coba untuk belajar struktur tes bahasa Inggrisnya dibandingkan dengan belajar bahasa Inggris secara umum gitu, secara general. Karena di tiap English test itu mereka pasti punya question type-nya masing-masing gitu. Jadi apalagi Duolingo ya, Duolingo itu banyak banget question type-nya. Ada berapa aku kurang tahu, kayaknya lebih dari 10 types of questions-nya gitu. Ada yang ada yang tentang kita suruh memproduksi paragraf bahasa Inggris dalam gambar gitu. Jadi misalnya kita ngeliat gambar, kita harus bikin deskripsi tentang gambar tersebut. Terus ada listening, ada banyak banget pokoknya. Dan itu tuh kalian harus siap untuk jawab questions-nya secara spontan. Uhuinya mana guys? Jadi secara spontan gitu. Lupa. Oke. Jadi itu tuh soalnya kalian harus benar-benar siap untuk menjawab semua pertanyaannya. Nah, caranya gimana? Teman-teman itu bisa nyari resource di internet ataupun di YouTube gitu ya. Di YouTube-nya waktu itu aku pakai Teacher Look. Nah, itu tuh udah banyak banget strategi yang bisa kalian pakai untuk tiap English English type questions-nya gitu. Kayak kan tadi kan disuruh untuk memproduksi paragraf berdasarkan gambar kan. Nah di situ kita tuh bisa bikin strateginya. Misalkan di paragraf pertama, di kalimat pertama kita bakal nulis tentang subjeknya, yang di paragraf ataupun di kalimat kita bakal nulis tentang
tentang apa yang mereka lakukan gitu. Jadi udah bisa kalian rumuskan strateginya sebenarnya di tipe-tipe pertanyaannya gitu. Jadi kalau misalkan kalian punya waktu singkat dan kalian udah benar-benar mau ngambil tesnya, sebelumnya kalian udah belajar gitu ya, belajar English secara general, kalian bisa mungkin untuk bikin strategi-strategi untuk menjawab tiap type of questionsnya sebelum kalian ambil tesnya. Itu sih menurut aku tipsnya, Anin, kalau misalkan mau dapat skor tes yang lumayan gitu. Oke. Wah, sampai udah di-spill nih sama Kanasa tips-tipsnya. Waduh. Nah, dari yang tadi udah Bang Dewa dan juga Kanaswa ceritain, nah kalau misal Cian People nih udah ngerasa cukup sama persiapannya, berarti mungkin bisa lebih dibanyakin lagi latihannya. Karena latihan dan persiapan bisa menentukan banget sekiranya Cian People mau mempersiapkan dan juga mengikuti program kayak ISMA ini. Nah, kalau tadi aku nggak salah ingat, biasanya program internasional kayak ISMA ini pasti bakal ada wawancaranya dong. Iya nggak sih, Bang? Betul, betul. Nah, ada nggak sih tips dan triknya gitu untuk wawancara biar lebih siap dan gak grogi aja gitu? Soalnya jujur kalau dari aku sendiri, mungkin dari beberapa Cian people yang lagi dengerin tuh tipenya gampang grogi gitu waktu wawancara. Apalagi wawancara tuh pastinya menjadi penilaian yang paling penting buat nyari kandidat untuk program bergengsi kayak ISMA ini. Boleh dari Bang Dewa dulu di-spill nih tips and trik wawancaranya. Oke, jujur aku juga juga grogi tapi pas wawancara. Tapi grogi itu kan biasanya karena dua hal ini. Jadi karena aku grogi karena nanti kalau bahasa Inggrisnya bingung apa, terus nanti ngomongnya gimana, sama apa yang mau aku omongin gitu kan. Jadi kayak isi nanti yang aku omongin berbobot nggak ya, atau cuman muter-muter doang ya, kayak gitu. Buat aku sih pertama tentu kalau yang buat bahasa Inggris kita perlancar diri kita sama bahasa Inggris mulai dari tadi conversation kayak gitu. Jadi kalian kalau punya teman buat ngobrol bahasa Inggris itu itu sebuah privilege banget, dimana dengan itu kita udah nggak ragu nih kalau nanti mau tanya Inggris apapun kita harusnya udah fasih. Terus kemudian kalau buat apa yang mau kita omongin itu menurutku dari perbanyak pengalaman, perbanyak perbanyak insight juga, perbanyak ilmu pengetahuan yang kita punya, itu bakal sangat membantu banget. Aku ingat banget dulu aku awal kuliah banget tuh aku pernah daftar organisasi. Itu ada pertanyaan yang benar-benar aku kaget. Jadi kayak aku ditanyain gimana caranya kamu memperkenalkan organisasi X gitulah ke seseorang yang barusan keluar dari penjara. Nah, dari situ kan aku bingung ya. Kayak, mau kenalin organisasi ini ke napi, gimana? Aku pun kalau jadi napi juga habis keluar, aku mau ketemu keluarga gitu, bukan ketemu organisasi ini. Nah, dari situ aku bingung banget. Nah, mulai dari situ, aku kayak mulai mulai banyak-banyak belajar lagi, banyak-banyak baca buku juga. Itu karena ya itu bisa ngebantu sih dari pengetahuanku. Jadi kalau nanti ketemu pertanyaan-pertanyaan yang tidak terduga, itu kan sebenarnya tadi pertanyaan soal cara memasarkan ya, soal marketing. Nah, aku pun bisa ngejawab hal itu. Nah, terus aku juga untuk bisa menjawab itu, back to tadi lagi, kita harus tahu kayak pahami betul sih apa sih yang sebenarnya kita pengen dapatkan dan apa sih yang pengen kita berbuat kalau dapat si kesempatan itu. Nah, jadi dengan kita punya dasar itu, nanti semua pertanyaan itu kita bisa jawabnya runtut dan juga sama. Jadi nggak kayak untuk pertanyaan A kita jawab A juga, terus pertanyaan B kita jawabnya hal yang lain lagi. Padahal kan harusnya kayak nyambung itu. Nah, kita harus punya dasar kita mau ngejawabnya itu gimana. Jadi kita harus pahami betul detail version of ourselves. Jadi kita harus paham betul akan diri kita paham betul akan kemauan kita apa. Nah, jadi itu bisa menjawab yang tentunya itu harus align sama visi misi dari program itu. Terus kan kalau sekarang itu udah banyak yang ngebagiin kayak pertanyaan-pertanyaannya ISMA nih misalnya. ISMA itu pertanyaan itu bakal seputar apa aja sih, kan karena udah 4 tahun juga, jadi banyak yang ngebikin kayak bank soalnya gitu lah. Jadi kalian bisa nih nge-siapin jawaban untuk masing-masing soal itu. Terus habis itu, jadi nanti kalau mau ditanya soal apa kan pasti mirip-mirip dari hal itu. Nah, kalian udah siap seluruhnya. Nah, dari aku mungkin itu, jadi kalau kalian well prepared, pasti nanti interview kalian juga akan berjalan dengan lancar. Oke. Gitu. Ternyata nguatin goals juga ya, tadi sempat disinggung sama Bang Dewa di sini. Nah, kalau dari Kanasa, kira-kira tipsnya apa nih biar nggak grogi waktu wawancara? Bener ya, kata Dewa tadi. Jadi sebenarnya kalau grogi atau nggak pede itu normal, karena aku juga merasakan itu dan mungkin banyak orang juga merasakan itu, apalagi interview program ISMA gitu ya, mungkin bakal grogi banget lah.
Untuk Iya. aku sendiri kemarin itu aku waktu interview aku selalu prepare for the worst. Jadi bagaimana caranya? Jadi untuk prepare for the worst itu aku pertama melakukan riset dulu tentang programnya seperti apa dan siapa yang menyelenggarakannya gitu. Jadi kita udah punya gambaran yang jelas tentang programnya dan apa yang kita expect untuk ataupun ya awardee-nya gitu, calon awardee-nya gitu. Nah, setelah kita udah research tentang programnya, kita bikin list of potential questions. Jadi kita bikin pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bakal keluar waktu interview. Nah, di sini kalian juga bisa pakai bantuan AI loh sebenarnya. Karena waktu itu aku juga pakai bantuan AI untuk bikin list of potential questions ya gitu. Apalagi kalau misalkan interviewnya mepet gitu. Karena waktu itu seingat aku interview Isma mepet gak sih Dew? Kayak Betul. jadi kayak habis diumumin tuh sehari atau 2 hari. Setelahnya itu langsung udah interview gitu. Jadi kalian bisa pakai bantuan AI ini untuk bikin potential questions-nya. Nah, di pengalaman aku itu aku bikin spreadsheet isinya itu lebih dari 50 pertanyaan in total untuk mempersiapkan interviewnya sendiri. Selain itu kalian juga bisa latihan untuk mock up interview baik Twitter ataupun di Telegram itu banyak banget yang udah bikin sessionnya. Juga kalian bisa pakai website dengan juga gitu ya yang bisa bantu kalian latihan seakan-akan kalian tuh interview secara langsung. Jadi benar kalian mau mengurangi rasa nggak pede itu kalian harus lebih prepare untuk interviewnya karena kalau misalkan kalian udah prepare istilahnya kalian udah tahu sebenarnya apa aja yang mau kalian omongin dan gimana kalian jawabnya tuh udah istilahnya di luar kepala lah gitu. Nah, juga salah satu yang aku terapin mindsetnya waktu aku interview Isma adalah aku pura-pura pede. Balik lagi kayak jawaban aku sebelumnya itu pura-pura pede. Seakan-akan kalian tuh benar-benar menguasai interviewnya. Karena apa? Karena satu pikiran negatif aja itu bisa mempengaruhi performance kalian secara keseluruhan gitu. Jadi buang negative thoughts itu, buang kalau pikiran-pikiran kalau aduh gue grogi banget, gue nggak bisa gitu. Ya udah pura-pura aja bahwa kalian tuh capable dan kalian menguasai sesi interviewnya. Gitu sih Anin. Oke, jadi ternyata emang perlu prepare dari jauh-jauh hari ya, entah itu nyari tentang pertanyaannya kira-kira apa aja, harus juga buat mempersiapin diri biar lebih gak grogi waktu wawancara itu. Nah, sekiranya teman-teman yang gampang grogian bisa nih diikutin saran yang udah dikasih dari Bang Dewa maupun Kak Naswa. Jadi bisa lebih siap dalam mempersiapkan pendaftaran IISMA. Oke, next aku mau nanya tentang tes bahasa Inggris nih sama portofolio. Kira-kira ada saran nggak buat nge-build portofolio yang bagus tuh kira-kira kayak gimana ya? Sama khususnya buat tes bahasa Inggrisnya itu yang kayak gimana sih Bang Dewa dan juga Kak Naswa? Mungkin boleh dari Bang Dewa dulu di-spill. Oke, kalau membangun portofolio, itu tadi aku setuju banget. Aku suka banget sama jawaban Naswa. Ingat nggak yang portofolio kita itu maksudnya kita itu pasti bakal berkompetisi sama orang-orang yang hebat-hebat juga. Nah, kalian harus bikin gimana kalian tuh bisa difference apa yang jadi branding, personal branding kalian itu biar kelihatan lebih keren daripada daripada aplikasi lainnya. Tadi benar gitu kan, Nas? Mohon dikoreksi. Benar. Benar kan? Nah, ya itu menurutku poin banget sih. Sama menurutku itu ini sih, mungkin aku tambahin kalau soal portofolio, kalian itu nggak harus kayak selalu mengikuti kayak pencapaian orang lain kayak gitu. Jadi kayak misalnya kalian lihat, oh kok banyak banget ya kayaknya orang-orang ini pada ikut misal lomba A terus olimpiade gitu, terus kalian kayak mau kalian walaupun kalian ternyata kalian nggak tahu suka sana, tapi kalian pengen nih ngejar banget olimpiade, tapi kalian sebenarnya tidak passionate di sana dan kalian juga nggak tahu kalau aku udah berhasil olimpiade mau apa. Nah, menurutku kalian just do what you like aja, karena semua talenta itu menurutku sama bagusnya dan itu semuanya sama-sama berguna. Tapi ingat kayak kita itu nggak harus jadi bagus di semua hal. Kita nggak harus jadi good on everything, tapi be excellent in what you like. Jadi kalian harus tahu apa yang paling kalian suka, tapi kalian be the best di sana. Jadi kalau di suatu hal yang kalian suka, good is not enough, tapi be the best. Jadi kalian maksimalin lah
di mana kalian emang punya passion di sana, di mana kalian bisa impact dari hal yang kalian suka, dan di mana hal itu bisa membawa kalian ke langkah lebih jauh dan kalian tahu kalian mau ngapain dengan talenta kalian itu. Jadi kalian fokus aja di satu tempat yang kalian suka, itu tentunya kalau kita jadi excellent di sana, itu pasti nanti opportunity itu pun banyak yang bakal datang ke kita kayak gitu. Nah, terus selain itu buat selain portfolio kan tadi ada bahasa Inggris ya. Nah, untuk bahasa Inggris sendiri, ya mungkin tadi ya sempat kurang lebih sama kayak yang kita udah bahas sebelumnya itu. Nah, perbanyak juga soal latihan sama ya bikin English itu jadi apa? Kita lebih terbiasa jadi kayak daily needs kita lah. Jadi kita setiap hari juga mulai membiasakan dengan bahasa Inggris, jadi nanti lebih gampang ke depannya. Kayak gitu mungkin Anil. Cukup menjawab kah? Oke, cukup ngejawab Bang Kak. Dari Naswa sendiri kira-kira gimana nih Kak? Oke, kalau dari aku mungkin yang English testnya ya. Kalau English test aku setuju sama Dewa. Jadi bisa karena terbiasa. Jadi kita kalau bisa tuh apply bahasa Inggris tuh di kehidupan sehari-hari kita. Aku setuju. Dan mungkin tadi juga udah dijelasin ya tentang English testnya. Aku Iya. mau ke portofolio sekarang. Nah, kalau portofolio itu aku selalu menekankan untuk quality over quantity. Jadi pastiin setiap karya ataupun experience kalian yang kalian tunjuk di portofolio kalian itu juga mencantumkan keterampilan juga kualitas kalian sebagai seorang individu gitu. Jadi nggak perlu sih masukin banyak-banyak achievements kalian, cukup yang paling relevan dan impactful. Dan juga kalian karena kalian nggak masukin terlalu banyak, jadi kalian punya space atau kalian punya istilahnya ruang untuk kalian tuh menjelaskan dalam project itu, terus proses kalian dalam mengerjakan project atau achievement itu, dan juga mungkin kalian bisa ngejelasin challenges atau struggle yang kalian alami dalam project itu, bagaimana kalian solve permasalahan itu gitu. Jadi sebenarnya portofolio ini aku ngelihatnya tuh sebagai kesempatan bagi kalian untuk membuat gambaran yang lebih jelas tentang diri kalian ke reviewernya gitu. Jadi jangan pakai kesempatan ini hanya untuk nunjukin istilahnya ini loh piala-piala gue gitu, tapi juga tunjukin untuk problem solving skill dan value yang kalian dapetin dari piala-piala tersebut atau achievement tersebut gitu. Jadi bisa lebih menggambarkan diri kalian ke reviewernya. Dan yang terakhir aku juga mau menekankan bahwa kalau di portofolio ini kalian harus banget untuk menambahkan personal touch ke portofolio kalian. Sekali lagi, achievement itu menurut aku semua orang punya achievement lah ya. Mereka punya apa yang mereka sudah capai gitu. Nah, bagaimana cara membuat achievement jadi sesuatu yang special, sesuatu yang autentik dari diri kalian? Ya adalah dengan kasih personal touch tadi. Bisa dengan kalian menjelaskan interest kalian, career goals kalian, atau bahkan personality kalian di portofolio itu kalian bisa terangkan juga loh. Jadi portofolio kalian itu bisa lebih memorable atau lebih diingat dibandingkan dengan applicant lainnya gitu dari aku, Anin. Oke, ternyata gitu ya Kak. Nah, buat Chan People boleh banget nih dicatat tips dan juga trik serta pengalaman yang udah dibagikan sama Bang Dewa dan juga Kak Naswa. Waduh, tapi nggak berasa ya, kita udah cukup lama nih ngobrol-ngobrol dari tadi terkait di ISMA. Nah, mungkin dari Bang Dewa dan juga Kak Naswa sendiri, kira-kira ada saran terakhir gak nih buat Cian People untuk diajak ikut daftar ke IISMA biar keren kayak Kak Naswa dan juga Bang Dewa nih? Boleh dari Kak Naswa dulu mungkin? Mau jawaban pendek apa jawaban panjang nih, Nin? Waduh, yang saya nanya Kak Naswa aja deh, mau pendek atau panjang? Jawaban panjangnya, Boleh. opportunity kayak ISMA ini gak datang berkali-kali teman-teman. Jadi kalau kalian punya tujuan untuk jadi better version of yourself, tentunya kesempatan kayak ISMA ini gak bisa kalian lewatin, karena aku yakin gitu ya, belajar di luar negeri itu yang akan membuat kalian atau membentuk diri kalian lebih lagi, karena nggak cuman belajar aja di sana, kalian juga pasti bakal dapetin hard skill, soft skill baru gitu. Tapi kalian juga perlu keep in mind dengan benefit yang besar
teman-teman punya responsibility yang besar juga, karena if you receive great things, you should give great things too. Jadi kalau gas aja, dan don't forget to start from now, mulai dicicil dari sekarang apa aja yang bisa dipersiapin untuk mendaftar ISMA. Ending tadi ya udah disebutin, terus juga mulai dari tahapan-tahapan English test, dan apapun itu belajar bahasa Inggris itu bisa kalian siapin dari sekarang. Dan mungkin untuk jawaban pendeknya, ayo guys daftar ISMA. Itu dari aku, Ani. Oke, itu guys kata Kanaswa. Ayo guys, daftar ISMA. Kalau dari Bang Dewa kira-kira gimana nih Bang? Oke, sama, gas aja daftar ISMA. Tapi mungkin ini ya, kayak sedikit apa ya, mungkin sedikit reminder juga sih, kayak buat mencapai yang terbaik di ISMA. Jadi apa, biar ISMA itu benar-benar berguna buat kalian juga. Itu kalian juga harus paham betul apa sebenarnya tujuan kalian dan kenapa ISMA. Bukan Kenapa Bandung ya? kenapa ISMA. Jadi kayak kalian tuh harus paham betul kayak gimana sih ISMA itu bisa ngebantu kalian, karena kayak jadi kalian harus tahu juga bahwa ISMA itu bukan satu-satunya kesempatan dan juga belum tentu satu-satunya jalan buat masa depan kita. Itu masih banyak opportunity kalian di luar sana. Jadi kalian sesuaiin sama emang gimana sih goals kalian dan juga apa yang pengen kalian dapatkan dari program-program itu. Nah, kalau memang nih kalian merasa cocok sama goalsnya ISMA, ya udah maka harus kalian bangun goals kalian tuh jauh-jauh hari dari sebelum ISMA. Jadi kayak misal kalian pengen ikut ISMA karena kalian nanti pengen ngebikin Indonesia lebih baik lah istilahnya kan, karena ISMA kan sangat negarawan banget tuh, kayak kita dituntut untuk menciptakan Indonesia lebih baik. Nah, kalian pengen mencapai goals itu. Nah, kalian tunjukin deh dari sebelum ISMA, kalian tuh tunjukin kalau kalian sudah bikin proyek sosial, kalian sudah emang kalian tuh aktif dengan dengan lingkungan kalian, dengan komunitas kalian. Jadi emang nanti mereka pun tahu kalau nanti kamu balik ke Indonesia, ya kamu tuh nggak bakal pulang dengan tangan kosong cuman bawa oleh-oleh doang. Nah kayak gitu. Nah jadi dengan kita ngebangun goals yang kuat dan juga kita tahu tujuan ke apa, nah di setelah ISMA baru akan berguna kayak gitu. Jadi mungkin tambahan juga. Jadi goals yang kuat itu nanti juga akan ngebantu kalian ke pendaftaran ISMA itu benar. Karena kenapa? Kayak jadi mungkin sedikit cerita aja, kemarin pas daftar ISMA kan aku ini daftar tuh pertama pertama daftar di Swedia, terus habis itu di Thailand. Nah kalau aku daftar ke Thailand itu tujuannya apa? Karena emang pengen belajar blockchain kan, emang pengen belajar teknologi di sana dan juga dari sisi social impact-nya. Nah aku yang pilihan pertamaku itu kan di Swedia. Nah alasanku apa sebenarnya? Alasanku pengen di Swedia kenapa? Karena aku pengen lihat aurora lights. Tahu nggak sih yang viral-viral itu, yang kayak sinar-sinar di langit. Nah kayak gitu. Nah dengan goals yang sereceh itu kemarin susah banget buat aku ngejelasin lebih details di wawancara sama di esai juga, karena ya emang nggak tahu aku kenapa, saya cuma pengen lihat itu doang kan, gimana itu sangat jauh lah dari tujuannya ISMA itu sendiri. Nah makanya juga mungkin keterimanya di yang kedua kayak jadi goals yang kuat itu emang bakal ngebantu kalian banget buat menghadapi nanti semua tahap pendaftarannya. Kayak dari aku mungkin kayak gitu sih, Anin. Oke. Tuh guys, boleh ya dipertimbangin saran dari Bang Dewa dan juga Kak Naswa buat kalian yang pengen banget daftar ISMA. Tapi sayang banget nih, ternyata waktu kita ngobrol juga sharing-sharingnya udah habis nih. Jadi mungkin aku selaku host untuk Cian Talks kali ini mau ngucapin terima kasih banyak yang sebesar-besarnya untuk Bang Dewa dan juga Kak Naswa yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya dan juga memberikan banyak banget informasi yang bermanfaat. Dan tentunya sangat menarik untuk program ISMA ini. Semoga kedepannya Bang Dewa dan juga Kak Naswa semakin berhasil dan juga bisa ikut lagi jadi narasumber di Ciantox dengan pencapaian lain yang lebih gemilang lagi. Mungkin ada close statement dari Bang Dewa maupun Kak Naswa? Boleh deh dari Kak Naswa dulu mungkin close statement nih. Oke, amin. Tadi doanya semoga bisa jadi narasumber, berarti kan ada achievement lagi gitu ya. Amin, amin, amin. Iya, Aku mau ngucapin amin. terima kasih banget buat Anin sebagai host dan juga teman-teman Cian Talk lainnya udah diundang untuk bisa ngobrol-ngobrol, sharing-sharing dikit nih sama teman-teman Cian People. Semoga dari ngobrol-ngobrol tadi Cian People bisa lebih termotivasi dan juga bisa belajar sesuatu at least dari sini gitu ya. Jadi
Dan juga kalau misalkan teman-teman nih ya mau diskusi lebih lanjut entah itu terkait program ISMA ataupun apapun itu bisa langsung aja nanti kontak aku, insya Allah aku bakal bantu. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih Kak Naswa. Mungkin dari Bang Dewa? Oke, Nas, spill dikit dong. Bilang terima kasih di bahasa Rusia gimana? Udah. Terima kasih ya, Udah alhamdulillah selesai, udah belajar. Oke. Spasiba. Wah, keren Spasiba banget. teman-teman. Oke, kalau dari aku mungkin nge-spill terima kasih dalam bahasa Thailand. Thai itu bilangnya Kapun kap, Naswa kapun kap Anin. makasih teman-teman people juga di sini. Yeay. Udah boleh sharing sedikit di sini. Aku sih berharap semoga insightful juga dan juga bisa pastinya semoga nanti banyak lagi yang lebih keren-keren daripada kita di sini. Ditunggu juga pencapaian-pencapaian lebih outstanding juga. Mungkin aku nutup dengan quotes aja ya. Quotesnya orang sih, karena aku juga nggak bisa bikin quotes. Jadi kemarin aku barusan baca buku, ini judulnya Ayam Malala. Terus itu kemarin aku baca kayak, ini dia bilang soal life isn't just about taking in oxygen and giving out carbon dioxide. Nah, jadi kalian tuh pasti selama hidup itu kalian ada tujuan kenapa kalian itu bisa sampai di sini dan kalian bisa ikut program ini. Nah, maka dari itu jangan sia-siakan kesempatan yang ada, cobain aja dulu semua. Saya kali ini mungkin gas dulu semua, sikat dulu semua. Siapa tahu itu emang itu emang alasan kalian itu ada di dunia ini kayak gitu. Jadi kayak emang kalian ditemani di situ buat kalian bisa berbagi hal lebih baik lagi ke orang lain. Nah, jadi tetap semangat semua. Ditunggu banyak lagi orang-orang keren yang nanti bisa juga sharing di sini bersama Cian People di Cian Talks. Yo, thank you Ani. Sekali lagi thank you Naswa. Oke, terima kasih Bang Dewa. Oke, mungkin sekian dulu ya guys untuk Cian Talks kita pada kesempatan kali ini. Tetap nantikan Cian Talks selanjutnya yang pastinya akan membawakan narasumber dan juga informasi lain yang jauh lebih menarik dan luar biasa lainnya. Stay tune Cian People. Saya Anindita Febriandini, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem informasi satu hati selalu di Selalu depan. di depan. Keren banget.